Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung kembali di kelas Finansial Transformasi di kelas ruang belajar ini. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya di sini sebagai moderator dalam jalannya kelas malam ini. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang breaking your financial habits ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh coach kita yaitu Pak Eko Prasetyo. Dan dalam sesi diskusi nanti, apabila sahabat semua ada pertanyaan ataupun pendapat, bisa langsung tulis di kolom chat atau raise hand, atau mungkin juga kalau bisa open mic ya Pak. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi, saya serahkan kepada Pak Eko. Silahkan Pak Eko. Thank you, Mbak Agnes. Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Saya ingin menyampaikan selamat datang di kelas Financial Transformasi di materi kali ini, Breaking Your Negative Financial Habit. Bismillah, izinkan saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa kebaikan untuk hidup kita, hari ini dan seterusnya. Materi kali ini adalah lanjutan dari materi di hari Senin yang lalu, teman-teman. Di hari Senin kemarin kita membahas kenapa sih kita harus melakukan transformasi finansial. Dan kita memetakan nih, program finansial yang mungkin terjadi pada diri kita apa. Gitu. Teman-teman sudah mulai mengenali masing-masing bahwa kita tahu ada satu program yang tertanam di pikiran bawah sadar kita, dan itu sifatnya otomatis. Bahasa itu adalah program. Makanya kenapa kita bisa ngomong dengan logat tertentu, dengan dialek tertentu, dan itu kita repetisi, sehingga kita kenal tuh, oh orangnya kayak gini. Kemudian sikap kita itu adalah program, maka ada orang yang sikapnya baik, lembut, ada yang kasar. Semua berjalan otomatis benar-benar di luar kesadaran kita. Maka itu ciri dari program. Habit finansial, kebiasaan finansial, itu juga dikendalikan oleh sebuah program. Habit finansial itu beragam, teman-teman. Nggak cuma satu model. Mulai dari kebiasaan uang datang sampai dengan kebiasaan uang pergi. Mulai dari kebiasaan menabung sampai kebiasaan belanja. Semua adalah habit. Maka di malam ini, setelah kita mulai mengenali beberapa program-program negatif, kita belajar untuk memetakannya. Kita belajar untuk gimana sih cara memperbaikinya. So, apa saja yang akan kita pelajari? Dua hal ini, teman-teman, yang akan kita pelajari di hari ini, di malam hari ini. Kita akan mencoba membahas kenapa kebiasaan finansial yang negatif itu berbahaya. Itu dampaknya apa gitu. Kemudian bagaimana cara mengubahnya. Membangun awareness, membangun kesadaran tentang betapa bahayanya kebiasaan finansial yang buruk itu, ini adalah satu keniscayaan sebelum kita melakukan sebuah perubahan. Kalau kita tahu ini negatif, biasanya kita nggak akan melakukan. Walaupun kemudian levelnya perubahan itu tidak hanya sekedar berhenti pada aspek rasionalitas kita, kognitif pengetahuan kita, tapi bisa menjurus pada emosi kita, bahkan keyakinan kita. Terlebih ketika kita tidak bisa memetakan ini sumbernya apa. Kenapa saya melakukan ini terus? Maka pada titik ketidakpahaman itulah kita butuh benar-benar untuk lebih aware, lebih paham lagi, lebih ngerti lagi bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai di bagian yang pertama ini. Kenapa sih kebiasaan finansial yang buruk itu berbahaya? Saya ingin mengulang, apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan itu tidak hanya apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita dapatkan. Bangun pagi itu apa yang kita lakukan. Kemudian makan itu apa yang kita lakukan. Minum apa yang kita lakukan. Tapi kemudian juga apa yang kita dapatkan. Ada sesuatu yang selalu datang pada kita setiap hari, dan juga ada sesuatu yang selalu pergi dari kita setiap hari. Jadi kebiasaan itu tidak sekedar apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita dapatkan. Sesuatu yang kita dapatkan secara berulang, sesuatu yang kita lakukan secara berulang, itulah sebuah kebiasaan. Ketika kita hubungkan secara finansial, berarti apa yang kita lakukan yang terkait dengan aspek finansial kita. Bisa dari pekerjaan kita, cara kita belanja, cara kita nabung, atau yang lainnya. Atau
apa yang kita dapatkan dari sisi finansial. Artinya berapa banyak uang yang kita dapat, dari mana datangnya, untuk apa uangnya. Itu ngomong tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa kebiasaan adalah sebuah program. Karena biasanya kebiasaan itu berjalan otomatis. Biasanya kebiasaan itu kita repetisi. Biasanya kebiasaan itu kita lakukan tanpa kita berpikir sebelumnya. Kita udah biasa bangun jam setengah 4 pagi, ya udah otomatis kita akan bangun jam setengah 4 pagi. Kebiasaan bangun pagi itu kemudian punya banyak dampak. Kita akan mendapatkan banyak hal. Setelah bangun pagi kita sholat, mungkin kemudian olahraga atau kemudian membaca. Maka kebiasaan-kebiasaan itu akan memicu kebiasaan tentang apa yang kita dapatkan. Jadi kebiasaan itu tidak hanya kita selama ini sering memaknai kebiasaan adalah selama ini sebagai sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Akhirnya menciptakan sebuah habit. Betul. Itu dalam makna yang sangat sering kita kita dapatkan. Tapi apa yang datang pada kita, apa yang kita dapatkan itu juga bagian dari kebiasaan. Berapa gaji kita, itu adalah apa yang kita lakukan. Apa yang kita dapatkan maksud saya. Dan itu part of program kita. Kemudian berapa bonus kita, biasanya kita dapat berapa. Jadi biasanya itu kemudian mungkin kesialan apa yang biasanya kita dapatkan. Terus keberuntungan apa yang kadang selalu kita dapatkan. Semua adalah ngomong program. Maka itu adalah bagian dari kebiasaan. Tidak hanya sekedar apa yang kita lakukan. Kemudian apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan. Ketika kita merepetisi kebiasaan positif dalam artian perilaku positif, maka ada kemungkinan besar kita juga merepetisi mendapatkan hal-hal positif. Yang kita repetisi tidak hanya dalam bentuk tindakan, bisa pemikiran, bisa perasaan, bisa keyakinan, bisa imajinasi. Itu kita repetisi. Dan semuanya akan membawa realitanya masing-masing. Teman-teman masih ingat ada yang pernah baca buku ini? Bahwa satu kebiasaan 1% yang kita lakukan secara terus-menerus, yang kita lakukan secara konsisten, itu punya dampak yang sangat besar. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai compounding effect. Jadi perubahan kecil itu kalau konsisten kita lakukan, kita ngomong tindakan teman-teman, sedikit demi sedikit, nanti di jangka panjang, ini tinggi luar biasa. Salah satu buku yang paling amazing adalah buku ini teman-teman. Ini saya ambil dari Stephen Covey, bukan siapa ya yang nulis. Saya lupa. Mungkin teman-teman yang masih ingat, yang ingat boleh ditulis di kolom chat. Yang di situ membahas tentang kebiasaan 1%. Ini menurut saya salah satu buku yang saya bahas di sini. Dari buku itu kemudian saya mampu menyimpulkan tentang 3 fase kesuksesan. Jadi di situ dia menjelaskan ada unexpected. Jadi ada satu fase di mana apa yang kita lakukan lebih kecil dari apa yang kita harapkan. Fase kedua adalah apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita harapkan. Di fase ketiga adalah apa yang kita lakukan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Jadi ada 3 fase itu di buku tersebut. Saya lupa nama judul bukunya, teman-teman. Mohon kalau ingat boleh ditulis di kolom chat, diingatkan saya. Sebenarnya saya ada bukunya, cuman udah lama sekali membaca buku ini. Maka habit 1% perubahan itu kecil, sangat kecil. Tapi kalau teman-teman mau melakukan secara konsisten, perubahan ini berdampak besar. Prinsip ini yang menjadi dasar kita juga untuk melakukan transformasi. Transformasi itu kecil aja, 1% aja, tapi terus-menerus. Kalau kita konsisten melakukan perubahan 1% dalam bentuk tindakan, selama 365 hari, kita sudah mendapatkan 365% perubahan dalam 1 tahun. Teman-teman semua sudah menjadi individu yang benar-benar baru. Tinggal pilih 1% itu apa yang mau diperbaiki. Katakanlah tiap hari kita memutuskan buat invest Rp5.000. Lakuin konsisten 5.000, 5.000, 5.000, 30 hari jadi 150.000. 1 tahun jadi sekitar 1.800.000. 10 tahun nggak bakalan jadi 18 juta.
karena sudah naiknya seperti ini. Di sini emang lambat awalnya. Misalkan setelah 1.800.000 karena kita hidup di desa, belikan kambing 1 tahun. Tahun berikutnya kambingnya jadi 2. Sementara kita masih tetap kok habitnya sama, yakni 50.000, 5.000 sehari. 1 tahun beli kambing lagi. 10 tahun, nilainya nggak bakalan jadi 18 juta, teman-teman. Nggak bakalan 1.800.000 kali 10. Tapi lebih dari itu. Inilah kekuatan 1%. Kalau kita lakukan sesuatu dengan baik. Bagaimana kalau kita melakukan hal 1% lebih buruk? Ya, tinggal cek. Setiap hari, setiap bulan kita minus 500.000. Bulan depan nggak lagi 500.000, teman-teman. Karena kemarin kita minjem, mungkin harus bayar denda atau sebagainya. 500.000. Setiap bulan nambah utang 500.000. Maka dalam 1 tahun, nggak bakalan jadi 6 juta. Lebih dari itu. Kebiasaan finansial yang negatif yang terus direpetisi tidak hanya berdampak negatif, tapi juga merugikan dari sisi waktu. Kalau uang kita selalu habis, terlebih ketika gaji pas-pasan, cuman standar UMR, udah hidupnya masih berlagak, udah hidupnya pas-pasan, tapi ingin berlagak kaya, 10 tahun dia nggak bakalan mendapatkan perubahan apapun. Tambah buruk, iya. Maka ini yang butuh kita pahami. Kalau kemarin kita, teman-teman sudah paham, sudah kenal program-program negatif yang selama ini direpetisi dari sisi finansial, saatnya kita memperbaiki. Kalau tidak, hidup kita tidak semakin baik, akan semakin buruk. Perbaikan itu bukan keajaiban, teman-teman. Perbaikan itu adalah keputusan untuk memulai dan melakukan hal kecil. Banyak orang berharap nanti saya pasti kaya. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan, ya nggak ada. Hanya berhayal saja. Nggak seperti itu juga. Ketika kita melihat kisah-kisah sukses, siapapun, mereka itu selain punya impian, selain punya keyakinan, mereka do something, melakukan sesuatu tindakan nyata. Nggak peduli besar atau kecil, lakukan saja, yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Tanpa perubahan nyata, tanpa aktivitas kecil itu, nggak akan ada perubahan besar. Jangan terjebak pada, saya sering banget buat teman-teman yang ikut kelas mental block terapi, kebetulan kita masih dalam jalan, ini di hari sekitar ke 17 kalau nggak 18 gitu. Dalam rangkaian 21 hari program mental block terapi. Ketika saya bertanya kepada teman-teman, gimana teman-teman? Sudah ada perubahan sih Pak, tapi pada saat itu saya berpikir, kenapa sih harus ada selalu tapi? Kita ingin perubahan besar, iya, tapi kita harus ingat semuanya kecil-kecil. Selama perubahan itu kecil banget, 1% sekalipun, kita harus bersyukur. Karena dari 1%, hari kedua jadi 2%, 30 hari udah jadi 30%. 60 hari udah jadi 60%. 90 hari udah jadi 90%. Harusnya dalam 100 hari hidup kita udah berubah jadi 100%. Jauh lebih baik. Hanya memperbaiki 1% kecil ini. Maka di titik ini bersabar dalam proses itu penting. Sama dalam melakukan transformasi finansial. Kita punya dua pilihan, mau naik dengan perubahan kecil, atau kita semakin kacau dengan habit negatif yang terus kita jaga. Saya ingin mengingatkan kembali teman-teman, kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar bahwa kebiasaan itu tertanam di sini, pikiran bawah sadar kita. Aktivitas belanja yang kita rutin lakukan, kemudian apapun itu yang kemudian tertanam dalam di sini, ada dalam bentuk keyakinan. Misal nih keyakinannya, udahlah hidup sekali, ngapain sih kita harus susah-susah, nikmatin aja hidupnya. Yang penting hidup kita cukup. Karena keyakinannya itu, yang dia dapatkan yaitu hanya cukup, hanya pas saja. Maka coba evaluasi gitu. Semua yang tertanam di sini dan dalam bentuk keyakinan itu pengaruhnya sangat-sangat kuat. Mungkin kita nggak sadar, tapi justru titik itulah yang sangat kuat pengaruhnya.
Berikutnya, saya ingin ngomong hal yang sama, efek bola salju. Bahwa repetisi yang kita lakukan, semakin lama itu akan menggelinding jadi besar, 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 dan besar. Pertanyaannya yang kita repetisi apa? Hal baikkah atau hal buruk? Kebiasaan baikkah atau kebiasaan buruk? Kalau yang direpetisi siklusnya adalah misalkan program kantong bolong seperti kemarin nih, berapapun uang selalu habis langsung. Ya udah, kebiasaan itu tidak semakin buruk, tidak semakin baik maksud saya, tapi semakin buruk. Kalau yang kita repetisi adalah guilty money, selalu menyesal dengan belanja kita. Kemarin kita nyesel karena beli sesuatu cuma 20.000, aduh tahu gitu saya pergi tempat lain. 20.000, nanti lanjut berikutnya 50.000, nyesel lagi. Bahkan suatu saat misalkan beli mobil sekalipun dapat yang jelek, kemudian kita nyesel. Karena apa? Guilty money. Apapun decision yang kita pakai, yang kita buat, selalu menghasilkan penyesalan. Setiap pengeluaran uang kita, itu bikin kita nyesel. Nggak nyaman sekali. Beli rumah salah, beli mobil salah, apalagi. Seterusnya. Ciri-cirinya apa? Tahu gitu, saya nggak ngelakuin. Kenapa ya kok saya baru tahu ini sekarang? Kok nggak kemarin-kemarin? Ini kan sebuah aneh sekali. Bahwa dapat pengetahuan, nggak bersyukur, tapi nyesel. Artinya ada guilty di situ. Ada rasa bersalah di situ yang mendominasi. Dan itu akan membesar, teman-teman. Apapun habit yang teman-teman lakukan, coba deh dipikirin. Misalkan teman-teman punya program zero proteksi. Nggak punya proteksi finansial. Nggak punya kemampuan melindungi uang. Mungkin pernah ditipu teman. Dulu pernah dipinjam uangnya 50.000 nggak kembali. Kemudian akan naik lagi 100.000. Akan naik lagi jadi terus. Ada potensi itu semakin naik. Tapi ketika kita punya proteksi, punya punya program yang sangat bagus, misalkan money productivity, uang yang sangat produktif, kita punya kemampuan investasi, sama dari awalnya punya investasi 500.000, karena kita serius, belajar, kita membangun program yang bagus, untung 500, jadi 600, jadi ini, dan seterusnya. Akan menaik. Habit positif akan semakin digulung jadi lebih positif, habit negatif akan digulung jadi lebih negatif. Maka kalau kita sudah kenal polanya, ayo diubah. Sekarang kita geser ke bagian kedua. Ketika kita bertanya bagaimana cara memperbaiki kebiasaan finansial yang negatif itu, maka ada dua cara di sini, teman-teman. Ada tiga fase. Pertama, mapping. Yuk petakan. Kemarin kita sudah memetakan. Yang kedua, canceling. Yang ketiga, reinstall. Udah ciptakan habit baru. Yang ini canceling artinya hentikan. Jangan direpetisi. Stop. Reinstall artinya ciptakan habit baru. Kita harus tahu dulu apa yang diubah sebelum merubah. Seperti kita mau bangun rumah. Kamu mau apa bangun rumah? Ukurannya berapa? Nggak tahu. Yang penting saya mau bangun rumah. Udah cukup belum semua persiapanmu? Ya nggak tahu. Yang penting ini saya sudah nyiapin pasir, saya sudah nyiapin semen, saya sudah nyiapin batu bata, saya sudah prepare semuanya. Bentuk targetnya bagaimana, ukurannya bagaimana, kita nggak pegang. Maka desain, rencana itu bagian dari peta yang harus kita punya. Saya ingin berubah. Apanya yang ingin dirubah? Yang penting lebih baik. Apanya yang mau kamu perbaiki? Nggak tahu. Itu seperti kita sakit, kita pergi ke apotik, Mbak, saya sakit, beli obat. Kita datang ke toko obat, beli obat. Obat apa, Pak? Nggak tahu. Saya sakit. Yang penting saya ingin sembuh. Maka mapping itu pentingnya di situ. Apa yang di mapping, apa yang dipetakan, ada dua, teman. Apa dan mengapa. Apa itu, apa programnya, dan mengapa itu terjadi. Kemarin kita sudah kenal bahwa secara umum program finansial itu ada earning program, yakni program uang datang. Yang membuat uang datang jadi habit, berapa nilainya, dari mana, sumbernya, dan sebagainya. Pak, saya pengen punya passive income. Ya, kamu install program passive income. Gimana caranya? Belajar dulu, lakukan aktivitas yang membuat passive income itu akhirnya datang. Itu kan seperti orang menanam benih, yang akhirnya nanti bisa kita panen. Artinya di sini, earning program ada yang negatif apa contohnya? Yang negatif adalah ini.
limited earning. Jadi income yang sangat kecil, yang sangat terbatas. Kita pakai indikator UMR sajalah. Kalau income kita di bawah UMR, jadi ada yang masalah di sini. Perbaikin ini. Yang kedua, money out, program uang keluar. Sebagian besar kita fokusnya di sini. Kadang mereka fokus ingin banget naikin level income, tapi kadang mereka abai di sini. Bagaimana uang itu keluar? Ada kemarin kita sudah membahas deviasi visi finansial, bahwa kita nggak punya visi finansial. Karena kita nggak punya visi finansial, akhirnya kita nggak jelas mau kemana, akhirnya uangnya habis cepat banget. Ada rabun kaya kita nggak kenal, nggak bisa mendeteksi kita sudah kaya atau belum, yang penting kita terlihat kaya aja. Akhirnya yang dibeli juga, yang membuat uang keluar hanya tujuannya menciptakan terlihat seolah-olah kaya. Kemudian ada kantong bolong yang kita udah diskusikan, berapapun uang yang kita dapatkan otomatis habis. Bisa jadi minus. Berikutnya ada guilty money. Apapun uang yang kita keluarkan sering banget salah. Uang udah keluar tapi salah sasaran. Ini nggak nyaman sekali. Kemudian ada saving program, misalkan zero saving, saya nggak punya tabungan. Kemudian ada program proteksi, ada zero proteksi, saya nggak mampu dan nggak bisa melindungi uang. Akhirnya apa? Sering ditipu. Uang bisa habis karena kondisi-kondisi sesuatu yang benar-benar nggak kita pahami. Pokoknya ada aja gitu. Bukan karena kita pakai belanja, bukan karena kita pakai sendiri, tapi nggak tahu kemana. Bedanya dengan kantong bolong apa? Ini uang kita pakai, teman-teman. Buat beli ini, buat beli itu, buat belanja. Ya habis aja. Kalau ini nggak, orang lain yang menghabiskan. Itu cirinya. Ada zero investment, kita nggak ngerti cara investasi, sekali investasi akhirnya gagal. Ini dekat, teman-teman, proteksi dan investasi ini. Kalau kita bisa investasi, bagus, kita dapat return, untung. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita rugi, loss. Tapi kalau kita nggak ngerti, maka kita akan tertipu. Kalau tertipu ke sini, jadi tertipu investasi bodong, tapi kalau investasi kita itu kacau, sering loss, berarti kita butuh memperbaiki, bukan masuk ke sini. Beda. Kalau ini adalah intinya, uang kita itu dihabisin situasi dan kondisi. Udah kurang lebih itu. Sekarang kita diskusikan ini satu-satu. Kita akan membahas tentang apa dan mengapanya. Kita di fase pertama sekarang. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kemarin kita udah membahas bahwa decision kita itu dipengaruhi oleh rasionalitas kita, pengetahuan kita, logika berpikir kita, itu ada di sini. Kemudian pola pikir kita dipengaruhi oleh keyakinan kita, dipengaruhi oleh emosional kita. Maka tiga hal ini akhirnya menciptakan kebiasaan finansial kita. Menciptakan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan dari sisi finansial. Maka memetakan itu juga bisa kita mulai dari tiga ini. Kira-kira ini terjadi karena apa? Apakah pengetahuan kita yang kecil, terbatas? Atau pola pikir kita yang salah, jadi dari rasionalitas kita? Atau dari keyakinan kita yang nggak tepat? Atau dari emosi yang kita pakai pada saat ambil keputusan finansial? Oke, contoh nih. Pertama, deviasi visi finansial kita tidak tepat, bahkan kita nggak punya visi finansial. Ini sumbernya adalah karena pengetahuan keuangan kita sangat terbatas. Kita nggak punya role model. Artinya kebiasaan finansial ini berbasis rasionalitas kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki deviasi visi finansial ini, cancelingnya apa? Dari tidak punya harus kita punya. Itu namanya canceling dan reinstallnya. Tadi kan saya sudah jelaskan tiga fase ini. Kita udah paham nih kalau deviasi visi finansial, cancelingnya apa? Kita harus punya, dan ini dua hal ini kita lakukan bersama-sama. Kalau teman-teman belum punya visi, segera miliki visinya. Saya belum ngerti, Pak. Kenali diri sendiri. Ambil waktu. Pahami potensi terbaik kita apa. Kenali peluangnya apa. Kita harus punya visi yang jelas. Kalau itu tercapai, hidup kita baik. Itu aja. Pak, kalau visinya beli motor gimana? Nggak apa-apa. Intinya, visi finansial produktif itu, kalau itu tercapai, kita punya potensi nambah uang. Kalau beli motor, kemudian motornya disewakan,
ya udah, is okay. Beli satu, kemudian kita kebetulan tinggal di tempat wisata, banyak orang butuh motor ya kita sewakan. Ada orang butuh motor kita sewakan, kita dapat beli satu jadi dua jadi tiga, maka motor itu bisa menjadi investment kita. Kalau beli mobil gimana? Ya sama. Jangan, kita nggak bisa menjustifikasi ini negatif atau positif, ini visi konsumtif atau produktif. Ukurannya adalah kalau kita punya motor, punya mobil, kita punya potensi dapat tambahan uang nggak? Ini nggak saya sewakan secara langsung, Pak, tapi ini saya pakai untuk mobilitas saya. Dengan ini sehingga saya lebih lebih nyaman hingga produktivitas saya meningkat. Is okay. Yang jangan dilakukan adalah beli mobil karena ingin pamer, karena ingin dianggap sukses. Beli mobil belum waktunya beli. Ada satu cerita, dia punya vision dream boatnya adalah beli mobil. Kemudian beli, senang, dreamnya terwujud. Setelah 1 tahun mulai terasa cicilannya, megap-megap, buat beli bensin aja bingung, dan lain sebagainya. Akhirnya mobil itu dijual lagi. Dream itu ternyata bukan yang produktif, tapi justru menjadi sumber hutang untuk kita. Kreditnya belum lunas, mobil udah kadung dijual, ya selesai. Ini mempersulit. Jadi visi finansial itu harus produktif. Produktif itu indikator paling simpel kalau tercapai. Pertama, kita punya potensi mendapatkan kenaikan income. Kita punya potensi mendapatkan kenaikan penghasilan. Kita punya potensi dapat uang lebih. Silahkan teman-teman pikirkan sendiri. Di 2010, 2011, itu saya melakukan beberapa riset. Saya pernah mengambil, waktu saya menyelesaikan tesis saya membahas tentang alasan kenapa seseorang bekerja. Saya meneliti teman-teman guru yang bekerja sebagai guru non-PNS, yang guru tidak tetap. Kemudian saya teliti bagaimana survival mode mereka, bagaimana cara mereka ngatur uang. Kok bisa dengan gaji yang sekecil itu mereka masih mau bertahan bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ternyata beberapa dari mereka, di situ saya belajar, ada mereka yang investasi ke kambing, sapi, ada mereka yang setelah ngajar mereka beli motor kemudian untuk dijual lagi, macam-macam. Intinya mereka punya something yang mereka lakukan di luar pekerjaan utama mereka. Ada yang kemudian mereka ternak bebek untuk kemudian telurnya diambil dijual, dan sebagian karena saya hidup di desa, yang saya teliti adalah guru-guru yang tinggal di desa, mereka punya survivalitas dengan cara itu tadi, menciptakan satu pola produktif yang kalau itu tercapai mereka punya tambahan income. Ada yang punya sewa tanah, kemudian tanahnya ditanami pisang, macam-macam. Dari situ saya belajar, oh ternyata ini cara mereka bertahan hidup. Jadi bukan, mereka nggak mengandalkan sumber income dari sekolah, tapi dari tempat lain. Dan di titik itu ada satu yang menarik, satu yang pernah saya angkat juga, ada seorang tukang potong rambut juga. Dia membagi uangnya jadi 3, kalau nggak 4 item, saya lupa. Yang jelas ada uang untuk kebutuhan sehari-hari, ada uang untuk sekolahnya anak, ada uang untuk sisanya tabungan. Maka dia cerita, saya nggak bakalan beli rumah sebelum saya bisa beli sapi, sebelum saya bisa beli tanah. Gitu. Dia cerita bahwa dari beli sapi, kemudian sapinya dipelihara sendiri, ketika dijual, uangnya kemudian dipakai untuk beli lahan, lahan pertanian. Terus seperti itu. Akhirnya pendek kata, saya baru akan punya rumah kalau uang yang saya simpan dari hasil penjualan sapi itu cukup untuk beli tanah dan cukup untuk membangun. Setelah 10 tahun, baru dia bisa beli, bisa bangun rumah. Kembali lagi dari itu tadi. Dari investasi sapi yang kemudian digeser ke tanah. Terus selalu seperti itu. Peternakan ke pertanian. Jadi pada saat saya melakukan riset itu, pada saat penyelesaian, saya kebetulan dapat proyek riset juga waktu di kampus, sekaligus juga menyelesaikan S2 saya belajar banyak. Oh, ternyata visi finansial itu harus jelas. Saya tanya, Pak, kenapa kok kayak gitu? Dia ngomong, kalau saya beli rumah sekarang, dan saya hutang sekarang, maka seluruh hidup saya akan saya habiskan buat bayar hutang. Tapi kalau saya investasi sekarang,
saya beli sapi utamanya, kemudian sapi, kemudian saya geser ke lahan pertanian. Nanti, kalau saya punya uang lagi, saya belikan tanah untuk buat rumah. Sapi yang saya rawat ini bisa untuk membangun rumah saya. Saya mungkin cukup bisa bertahan 10 tahun paling lama. Dan pada saat itu dia benar-benar sudah melakukan itu. Orangnya usianya sudah hampir 50-an. Waktu itu responden saya, dia cerita bahwa rumahnya itu dibangun dengan cara seperti itu. Ketika dia bercerita tentang dia bisa berhaji juga dengan cara seperti itu. Jadi merawat sapi dua dengan satu niat, sapi kamu bantu saya akan pakai kamu untuk ibadah haji. Jadi selesai bikin rumah, ngerawat sapi, dia mengatakan, ya udah saya nggak bakalan jual ini kecuali untuk berangkat haji. Sapinya dirawat, punya anak dua kemudian dijual, uangnya ditabung. Memang niatnya udah untuk haji dan berhasil. Mungkin cerita simpel ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa ketika saya melakukan riset sekitar hampir 3 tahun itu, saya ketemu dengan banyak banget cara orang-orang kecil untuk mengelola uang. Dan itu unik, itu pelajaran besar untuk saya. Maka di sini teman-teman, pengetahuan keuangan itu penting. Ngomong pengetahuan keuangan itu minimal kita punya dua hal yang harus paham. Aset itu apa, beban itu apa. Hanya itu aja. Kalau kita udah paham dua hal itu, teman-teman nggak harus ngerti cara investasi saham, nggak harus ngerti cara investasi di kripto. Sesuaikan dengan tempat kita masing-masing, kita tinggal di mana dan akan hidup bagaimana. Kemudian kalau rabun kaya, ini ada dua sumbernya, rasionalitas kita dan emosi kita. Rabun kaya intinya adalah kita itu nggak bisa mempersepsikan kekayaan. Kita nggak punya ukuran yang konkret. Kaya itu apa? Definisi kaya itu bagaimana? Nggak bisa. Yang mereka definisikan adalah kaya itu ketika saya punya mobil, punya rumah, dan punya semuanya. Karena definisinya adalah itu, dia nggak punya pengetahuan finansial yang baik. Plus, gengsinya mungkin tinggi, pride-nya tinggi, atau mungkin dia pernah diremehkan, ingin melakukan pembuktian diri. Maka sebenarnya dia nggak kaya, tapi hanya sekedar terlihat kaya. Akhirnya dia melakukan pembelian yang macam-macam. Semua basisnya bisa jadi hutang. Maka kenapa orang berani membeli sesuatu dengan hutang? Salah satunya ini, teman-teman. Ada masalah yang dihadapi secara emosional. Bisa gengsinya yang terlalu tinggi, pride-nya yang terlalu tinggi, fear-nya yang terlalu tinggi, takut nggak diterima oleh teman-temannya, atau serakahnya yang tinggi banget. Maka kita perlu memperbaiki, upgrade pengetahuan finansial kita, dan memperbaiki aspek emosi kita. Hubungan kita dengan uang secara emosional harus diperbaiki. Sama, ini juga sumbernya dari kenapa zero proteksi ini bisa bersumber dari rasionalitas kita. Misal kita tertipu pada investasi bodong. Artinya apa? Kita nggak ngerti dan nggak bisa bedakan mana investasi yang baik dan investasi yang buruk. Berarti masalahnya ada di sini. Pengetahuan kita. Kita tidak punya kemampuan berpikir secara rasional untuk membedakan. Atau yang secara emosional apa? Desire, greedy, serakah. Pengen cepet kaya tapi nggak mau kerja. Maka masalah robot trading yang kapan hari sempat viral, kemudian dulu ada masalah binomo dan sebagainya, itu mudah banget. Terlebih begini, mumpung ada di kesempatan ini, teman-teman pernah lihat satu iklan yang menceritakan orang trading, yang kemudian dia menceritakan begini, lihat mobil di belakang saya dapat mobil ini hanya dalam waktu 1 bulan dengan melakukan trading di aplikasi tertentu, katakanlah seperti itu. Begini teman-teman, trading itu butuh ilmu. Kalau dia bisa beli mobil, let's say katakan mobilnya harganya 300 juta. Artinya, kalau dia bisa beli mobil dalam waktu 1 bulan, dia punya keuntungan margin, berarti kalau anggap kita beli tunai, dia 300 juta. Oke, katakanlah 150 juta aja lah. Dapat untung 150 juta dalam sebulan. Itu nggak mudah loh kalau ngomong trading. Kita hitung lagi, berapa modalnya? Kalau dia katakan ini modalnya kecil, nggak mungkin. Coba kita hitung, katakanlah kita trading dengan modal 500 ribu. Untungnya 20% lah katakanlah setiap hari.
sekarang 20%, berarti untungnya sekitar 100.000. Besok 20%, 20%. Dalam sebulan, maaf, dalam 1 minggu, dari 500 jadi 1 juta. Dalam 2 minggu, dari 1 juta bisa jadi sekitar 4 juta. 3 minggu 4 juta jadi sekitar, bisa jadi 6 juta lah. Kalau katakanlah kita nggak pernah kalah, nggak pernah rugi. Dalam sebulan, paling tinggi cuma 30 juta. Lantas kalau dibayangkan kita bisa untung dan beli mobil baru, kemudian cash, itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang punya minimal, punya modal, katakanlah 500 juta. Kalau kita pakai real trading, 10% per minggu, 500, 10%-nya adalah 50 juta per minggu. Minggu kedua untung 50 juta lagi, berarti jadi 100 juta. Kemudian minggu ketiga 50 juta lagi, jadi 150 juta. Baru di minggu keempat jadi 200 juta. Itu baru make sense. Kadang iklan yang kayak gitu menipu kita. Seolah-olah dengan trading kita langsung bisa kaya beli mobil seperti itu. Padahal dari hitung-hitungan logika rasionalnya, itu baru terjadi dengan asumsi keuntungan 10% per minggu. Minimal modalnya sekitar 500 juta. Tapi kalau hanya modal 500 ribu, mau minta mobil kayak itu is impossible. Oke, katakanlah nyicil dengan cicilan 3 juta. Kembali lagi dihitung tadi. Dari 500 ribu dengan margin bersih 3 juta per bulan, coba dihitung. Dan nggak mungkin, nggak ada ceritanya orang trading itu untung terus. Nggak ada, itu omong kosong. Maka kadang kita nggak sehat dalam berpikir dan menganalisis sebuah iklan. Sehingga kita terjebak di situ dan kemudian kita tertipu oleh mereka. Saya pernah nerima WA, ada salah satu peserta juga nanya, Pak, saya ditawari investasi kayak gini. Saya nanya, berapa keuntungannya? Fix 10%, Pak. Per berapa? Per bulan. Wow, besar sekali saya ngomong gitu. Syaratnya apa? Ya kita invest, nanti kemudian kita ngajak orang lain. Ini kan polanya, teman-teman. Saya hanya bilang gini, coba kamu pikir, kalau investasi ini real, kita fix 10% per bulan, ngapain harus ngajak orang lain? Kenapa nggak dia pergi ke bank, ambil pinjaman, katakanlah bunga bank 1,5% sampai 2%, kita masih dapat margin 8%. Kalau memang ini benar ada, ngapain harus ngajak orang? Ini udah pasti money game. Ciri dari money game kan contohnya adalah menawarkan fixed income. Setelah menawarkan fixed income dan kita harus ngajak orang. Maka ini skema Ponzi, ini skema money game dan nggak make sense, nggak logis dari sisi rasional. Maka teman-teman, ketika dapat tawaran-tawaran investasi yang menarik, yuk belajar. Kita harus rasional. Plus ininya dijaga. Kadang karena punya utang, udahlah barangkali dengan ini utang saya langsung bisa lunas. Nggak tambah lunas, tapi tambah hancur. Karena spekulatifnya. So, kalau ini nggak diperbaiki, ini nggak akan pernah baik. Perbaiki, belajar terus teman-teman. Yang kedua, dari sisi emosi juga kita harus bisa sabar dalam berproses. Jangan serakah. Kalau ini bisa tiga-tiganya yang menjadi sumbernya. Rasionalitas apa contohnya? Saya mulai dari ini dulu, keyakinan. Saya punya pernah ketemu dengan orang. Saya nanya, kenapa sih uangnya dihabisin? Dia gini, ngomong, rezeki kita itu udah pasti ditanggung oleh Tuhan. Iya, saya sepakat. Gitu. Allah itu pasti ngasih jatah ke kita. Iya, saya sepakat. Terus ngapain kita bingung? Ya udah, hari sekarang dapat 100, ya habisin aja. Besok kita pasti dikasih lagi kok. Itu dari keyakinan. Ada lagi yang mengatakan gini, kita itu hidup hemat itu juga nanti mati, hidup boros juga nanti mati. Ya, ngapain sih hidup sekali kok ngirit-ngirit amat? Jadi ada yang kayak gitu. Udahlah, sekarang kita bisa makan ya makan aja. Besok pasti kita dikasih rezeki. Jadi ini teman-teman sumbernya. Berhadapan dengan orang kayak gitu, apa yang saya lakukan? Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu pilihan kamu. Dengan saya punya satu keyakinan, Allah itu, Tuhan itu ngasih kita bekal. Tiga-tiganya ada. Kita dikasih akal sehat untuk berpikir. Kita dikasih nafsu, dalam artian di sini adalah emosi. Kita dikasih keyakinan.
iman. Tiga-tiganya ini dikasih oleh Tuhan bukan untuk menafikan ini. Kita harus proporsional. Kita sepakat rezeki kita ditanggung oleh Allah. Itu saya sangat sepakat. Tuhan pasti ngasih rezeki. Tapi kalau caranya kayak gitu, ngapain Tuhan ngasih kita logika? Kalau kita nggak bisa berpikir menggunakannya, maka logika dan pikiran inilah yang kemudian harus kita pakai untuk memaksimalkan potensi kita. Kadang hidup itu ada sesuatu yang merupakan hasil pilihan-pilihan rasional kita. Gitu. Artinya apa, teman-teman? Ketika masalahnya ada di sini, ini yang agak kacau lagi nih. Ada satu dogma, satu doktrin ketika teman-teman belajar tentang konsep LOA. Bahwa kita itu harus merasa berlimpah. Kita itu harus yakin, kita harus walaupun kita belum dapat uangnya sekarang, tapi kita harus merasakannya sekarang. Katakanlah membayangkan punya income 100 juta per bulan. Walaupun income-nya cuma 1 juta, tapi kita harus merasa, kita harus feel happy, merasa bahwa itu benar-benar real. Pertama, saya sepakat itu. Saya sangat-sangat sepakat. Menjadi nggak sepakat, teman-teman, ketika tindakannya income cuma 1 juta, merasa punya income 100 juta. Tindakannya kayak orang 100 juta. Dari sisi pengeluaran, gimana caranya? Beli HP baru. Wah, kita akan punya uang 100 juta penghasilan. Terus ini semuanya dengan hutang. Bagi saya ini kekonyolan luar biasa. Nggak kayak gitu juga memahami konsepnya. Feel happy, merasa happy, mengasumsikan 1 juta sama dengan 100 juta, saya sepakat. Tapi tindakan kita pakai rasio. Logika yang saya bangun di situ adalah logika kepompong dan kupu-kupu. Ya memang kita nanti 100 juta, tapi hari ini kita masih 1 juta. 1 juta ini kepompong, 100 juta adalah kupu-kupu. Agar kita kepompong ini bisa jadi kupu-kupu, harus safe, harus selamat. Maka itu problemnya, teman-teman. Emosinya juga apa? Udahlah, mumpung gitu. Ada temennya beli ini, pingin. Kenapa pingin? Biar dianggap sama. Gengsinya tinggi. Akhirnya uang cepet banget habis. Dan dia nggak ngerti cara menganggarkan uang. Nggak kenal dana darurat. Nggak ngerti kemudian eh, kebutuhan masa depan, future income, nggak ngerti konsep tentang value money, jadi bagaimana nilai uang di masa depan, maka ini butuh dipelajari. Artinya tiga-tiganya harus diperbaiki. Kalau ini di sini, dua ini sumbernya. Jadi setiap kali melakukan, ada satu teman, dia ketika membeli sesuatu, selalu cari yang murah awalnya. Kemudian setelah dibeli nyesel, ternyata nggak sesuai harapan. Ini aneh juga. Harga murah tapi kualitasnya minta premium. Akhirnya dia beli lagi yang lebih mahal dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Kemudian dia nyesel, aduh ngapain ya dulu saya beli murah. Jadi ada satu situasi, satu kondisi secara emosional bahwa dia takut uangnya habis. Kadang itu aneh. Milih ini nggak cocok, milih itu nggak cocok, milih tiga. Yang keempat beli, ternyata dapat yang kualitasnya di bawah dari pilihan satu, dua, dan tiga. Ketika mengamati satu, aduh ini kelemahannya apa ya, kelebihannya apa ya, ini kelemahannya. Jadi fear-nya didahulukan dan dia nggak yakin aja. Akhirnya karena dia dibawa programnya adalah guilty, apapun pilihan dia endingnya ya salah-salah juga gitu. Ketika salah udahlah gitu, udah terjadi gitu. Gimana lagi gitu. Kadang kemudian dia meyakini saya selalu sial. Kok saya sial terus ya? Maka rasa bersalah plus keyakinan bahwa saya sial, ini yang menciptakan ini. Maka teman-teman, kalau ternyata punya rasa kayak gini, bisa jadi sumbernya ini. Kalau uang yang terbatas, income kita sangat kecil, sumbernya apa? Pengetahuan kita, skill kita. Gitu. Kan kita ngomong why-nya sekarang. Kenapa? Skill kita kecil, emosi mungkin, atau keyakinan merasa udahlah gitu, saya nggak mungkin kaya gitu. Atau bahkan pernah diramal seorang dukun misalkan, rezekimu itu cuma seperti tetesan air, nggak bakal besar. Ya udahlah, bersyukur aja, terima aja.
Kemudian dari sisi emosional diiyakan, ya wis lah gitu. Apati, dia kejebak dengan rasa putus asa, udahlah emang takdirnya kayak gini. Ada yang kayak gitu. Ada yang udah kerja keras, sangat luar biasa. Wah, dia semangatnya luar biasa, pengetahuannya keren banget. Tapi punya satu keyakinan, nggak masalah lah kecil, asal berkah. Daripada banyak tapi nggak bermanfaat, tapi mudorot. Teman-teman, berkah dan nggak berkah itu dua hal yang berbeda. Jangan dibandingin. Kalau mau bandingin, berkah versus berkah. Satu berkah yang banyak, yang kedua berkah yang sedikit. Maka jangan pernah bandingin berkah versus tidak berkah. Pembandingnya kan nggak fair. Kayak kita bandingin laki-laki dan perempuan. Itu udah dua individu yang berbeda. Kalau mau bandingin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu sama dengan mirip mau bandingin truk versus sedan. Udah nggak apple to apple. Maka jangan pernah mengkomparasi. Nggak masalah sedikit asal berkah. Daripada banyak, tapi nggak barokah. Banyak masalah. Bisa jadi ini yang bikin walaupun kita semuanya sudah keren, teman-teman. Sudah bersyukur, sudah iman. Tapi ada keyakinan ini. Ada keyakinan seperti itu. Maka lebih baik gimana? Ya kalau ngomong fair-fairan, lebih baik berkah dan banyak daripada berkah yang sedikit. Lebih baik punya uang banyak dan berkah daripada uang sedikit juga berkah. Sama-sama berkahnya, saya milih yang banyak. Karena manfaatnya lebih banyak daripada sedikit. Kalau ngomong yang nggak berkah, nggak usah di-compare. Itu nggak pasti, itu mirip seperti, maaf ya, nasi yang basi. Nasi yang sudah nggak bisa dimakan. Maka nggak bisa dibandingin. Kalau mau dibandingin kualitas beras premium dengan kualitas beras biasa, itu baru bisa. Yang dimasak sama-sama bagusnya dan bisa sama-sama dimakan. Kalau ini lebih bagus, rasanya lebih pulen. Komparasinya kayak gitu. Uang yang kadang terbatas itu sangat mungkin. Atau kadang kita punya keyakinan, duh dulu saya tuh banyak dosa. Mungkin ini hukuman Tuhan buat saya. Saya ingin nanya, Tuhan apa pernah ngomong ke teman-teman? Ngasih surat gitu, teguran bahwa kamu saya kasih hukuman dengan saya kasih uang sedikit. Ini kan hanya keyakinan kita. Belum tentu juga seperti itu. Itu kan mirip kita berprasangka nggak terlalu baik pada Tuhan. Ketika kita sudah bertobat, minta ampun kepada Tuhan, yakin pasti kita diampuni. Karena itu janjinya Tuhan. Maka ketika kita beraktivitas, kita harus mau bisa letting go, lepas dengan rasa bersalah itu. Kalaupun ternyata kita masih punya income yang kecil, perbaiki ini. Kualitas diri dinaikin, kita harus bekerja dengan rasa cinta, dengan emosi yang baik, dengan keyakinan yang juga baik. Perbaiki tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya ini bisa kita perbaikin, insya Allah ini bisa kita cancel dan kita ubah. Di fase canceling, itu tadi setelah kita kenal, yuk ubah. Kalau sumbernya adalah keyakinan, maka keyakinan itu harus kita cancel. Kalau sumbernya adalah emosi, emosi itu harus kita cancel. Kalau sumbernya adalah pengetahuan, cara cancelnya gimana? Belajar. Mengcancel emosi itu gimana, Pak? Proses, teman-teman. Saya nggak bisa menjelaskan dengan simple. Karena semua emosi punya cara cancelnya masing-masing. Yang tadi saya contohkan salah satunya dengan mengcancel rasa bersalah. Ada beberapa teknik yang bisa kita pelajari untuk mengcancel emosi negatif. Kemudian berikutnya reinstall. Reinstall artinya apa? Ya buat aktivitas baru. Cara reinstall pengetahuan gimana? Ya belajar, tambah knowledge. Cara reinstall emosi negatif gimana? Kasih emosi positif. Sedih jadi seneng, marah jadi sabar, bersalah jadi berharga, putus asa jadi semangat. Bawa emosi itu ke diri kita. Maka ketika masih kita bekerja masih dengan beban, rasa capek, rasa tidak nyaman, ubah emosinya jadi rasa senang. Kalau teman-teman pernah baca buku I Will Teach You to Be Rich, karyanya Sethi atau siapa, salah satu penulis keturunan India, dia dalam banyak kesempatan, atau kalau teman-teman pernah mendengarkan podcastnya, dia bahkan bertanya,
Apa yang membuat kamu merasa sangat mencintai ketika mengeluarkan uang? Merasa love, feel love dengan pada saat kamu mengeluarkan uang. Banyak orang ditanya kayak gitu bingung. Karena memang sebagian orang kadang mengeluarkan uangnya dengan rasa bersalah, tidak dengan rasa cinta. Buku itu menarik, teman-teman. Saya rekomendasikan buat teman-teman membaca buku itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi eh, pengetahuan. Itu sangat bagus. Kalau juga mau baca penulisnya buku Psychology of Money, itu ada buku berikutnya I Will Teach You Gimana Cara Menjadi Kaya. Penulis yang sama, itu menarik. Kalau nggak salah penulis yang sama, dua buku yang saya rekomendasikan yang membahas hubungan antara psikologi dan uang. Itu buku yang sangat luar biasa menarik. Oke, sementara sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Agnes. Ada beberapa pertanyaan ini, Pak Eko. Silakan Mbak Agnes. Yang pertama dari Pak Muhammad Alip. Pak Eko, bagaimana cara menghilangkan rasa takut rugi jika kita ingin investasi agar kita punya passive income? Oke, lagi Mbak Agnes? Ada Oke. berapa pertanyaan itu dulu? Ya, oke. Saya bacakan semua dulu ya, Pak ya. Yuk. Dari Indojaya Ketan, saya beli tanah tapi uangnya dari hutang di bank. Tapi saya buat DP beli tanah dengan kepercayaan pemilik tanah. Bagaimana itu, Pak? Terus ada lagi dari Bu Latifa. Cara menghilangkan guilty gimana, Pak? Dan ada dari Kak Nandi Surya. Passive income sebagai investor bisa, tapi sebagai trader apakah di bidang stok, forex, bitcoin, meskipun secara online, baik manually ataupun via robot lain, karena trader tetap menghasilkan positive income. Oke, pertama saya tanggapi yang terakhir. Saya sepakat trader itu bukan passive income, itu tetap aktif income karena kita bekerja, kita do something, kita menukarkan waktu dengan pikiran, dengan analisis kita. Eh, investasi baru kita bisa dapat passive income, bisa capital gain, perubahan nilai yang kemudian bisa membawa manfaat uang pada kita, atau kalau di saham kita ngomong dividen, walaupun itu sangat kecil, gitu. Teman-teman bisa mencari bentuk-bentuk passive income yang lain, misalkan di bidang properti atau apapun. Itu. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi kerugian, takut rugi tadi, saya jawab itu dulu. Pertama, knowledge kita harus baik. Kalau kita udah punya pengetahuan, oke. Yang kedua, kalau nggak ngerti, jangan investasi. Udah, itu saran saya. Yang ketiga, kalau ada yang nawarkan investasi, ini fixed income. Fixed income itu hanya ada di deposito. Hanya ada di SBN, Surat Berharga Negara. Kalau sifatnya adalah kita naruh uang. Selebihnya nggak ada. Apalagi ngasih fixed income 10% per bulan. Udah omong kosong. Nggak ada, teman-teman. Kita juga pakai rasionalitas kita. Belajar, nanya, riset. Karena ketika kita memilih investasi, kita sedang memilih menyerahkan uang kita pada pihak ketiga, pihak tertentu, atau mengubahnya dalam bentuk yang lain. Maka jangan pernah melakukan itu karena ikut-ikutan. Kita takut karena apa? Kita nggak ngerti. Kayak gini, teman-teman. Naik motor. Buat teman-teman yang pertama kali belajar naik motor di jalan raya besar takut nggak? Takut kan? Kenapa takut? Karena kita nggak bisa, masih belum benar-benar bisa mengendalikan motor itu. Tapi ketika kita sudah ngerti caranya, sudah mampu mengendalikan, sudah ngerti bagaimana harusnya kita bersikap, pada titik itu ketakutan bisa kita eliminasi, bisa kita kurangi. Maka takut dalam investasi, salah satu sumbernya karena kita nggak kenal investasi itu apa, kita nggak punya ilmunya, dan kita dapat informasi yang bias. Informasi dari orang ketiga yang memang tujuannya untuk menciptakan fear, ketakutan itu sendiri. Itu caranya. Jadi tambah pengetahuan. Yang berikutnya, jangan, kalaupun ternyata kita punya pengalaman negatif, investasi kemudian kita dibohongin orang. Jangan menganggap investasi itu jelek. Kita harus yakin bahwa yang kemarin terjadi karena saya memang nggak ngerti, karena pengetahuan saya buruk, dan saya harus belajar, dan saya harus mengambil pelajaran. Yang
berikutnya jangan meyakini apa yang sudah terjadi kemarin pasti terjadi besok. Enggak, hidup kita enggak seperti itu. Itu ya teman-teman. Pertama, kemudian yang tadi dari siapa Mbak Agnes yang beli tanah tadi? Dari ini Pak, Indojaya. Ketan, Indojaya ya. Wijaya Ketan. Oke. Ya. Jadi kalau kemudian kita apa sudah ini kan sudah terjadi. Kalau pertanyaan sudah terjadi gimana? Ya sudah dijalani gitu. Karena saya nggak akan mungkin kan ngomong Pak dibatalin karena udah terjadi. Itu pertama. Yang kedua, itu jauh lebih baik teman-teman daripada uang kita dipakai untuk hal yang negatif. Properti itu walaupun mungkin prosesnya butuh waktu terlebih kita mencicil itu jauh lebih baik daripada dipakai untuk yang lain. Kita sudah punya aset gitu. Dari hasil bisnis kita, kemudian kita geser ke properti. Dalam hal ini adalah tanah. Itu keren. Jadi, sudahlah. Sudah terjadi. Bismillah. Kemudian kita upgrade pengetahuan kita untuk bagaimana caranya menjadi lebih produktif. Investasi itu bukan hal mudah, tapi juga bukan hal yang menakutkan selama kita ngerti ilmunya. Itu Mbak Agnes. Terus ada lagi, oh ya, terakhir. Cara ngilangin rasa bersalah ya Mbak Agnes. Iya Pak. Oke, gimana cara menghilangkan rasa bersalah? Prosesnya agak lumayan panjang. Pertama, setiap rasa bersalah itu pasti muncul karena sebuah peristiwa. Setiap sebuah peristiwa di mana kita itu gagal melakukan sesuatu dan menciptakan rasa penyesalan. Atau kesalahan yang kemudian membuat kita mendapatkan kondisi yang nggak terlalu baik. Karena kondisinya nggak baik, kemudian situasinya tidak menyenangkan, situasi inilah yang menghantui kita. Caranya gimana? Pertama, berdamai dengan masa lalu. Kalaupun kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, udahlah terima. Itu sudah terjadi. Yang kedua, yakini bahwa kita bisa memperbaiki semuanya. Dua hal itu yang membuat rasa bersalah jauh lebih mudah untuk kita eliminasi, teman-teman. Daripada kita membiarkan terjebak di situ. Walaupun kalau kita ngomong teknik dan cara, ada banyak latihan untuk mengatasi rasa bersalah itu. Setidaknya dari sisi prinsip dua hal itu, berdamai dengan masa lalu, terima. Yang kedua, yakin bahwa semua bisa diperbaiki. Karena memang dua hal ini adalah pondasi dasar. Teknik memperbaikinya banyak banyak cara, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang punya waktu, boleh nanti kita bergabung membahas itu jauh lebih lanjut di next sesi gitu. Karena memang kita pasti akan punya sesi itu. Ada lagi, Mas? Nas? Dari Pak Aziz Budi Pak, buku yang tadi yang direkomendasikan apa saja gitu? Oke, nanti saya tulis saya share di grup ya Pak. Ada beberapa buku bagus yang menurut saya itu layak dibaca, yang hubungannya dengan psikologi dan uang, hubungannya dengan emosi kita dan bagaimana cara kita berhubungan dengan uang. Itu sangat bagus. Ada banyak buku sebenarnya. Kalau bukunya Robert Kiyosaki itu lebih sangat rasional, buku-buku rasional yang benar-benar ngomong tentang pengetahuan. Saya sarankan bahas buku tentang Financial IQ dari Robert Kiyosaki. Selama ini kan banyak orang mengenali bukunya Robert T. Kiyosaki kan dengan Rich Dad Poor Dad. Tapi ada satu buku yang kalau nggak salah judulnya Financial Intelligence. Nanti saya pernah membaca buku itu juga. Saya lupa agak judulnya. Oke, cukup Agnes? Ada lagi Pak dari Pak Diki, Muhammad Diki Afandi. Siap. Assalamualaikum Pak Eko. Saya ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seorang entrepreneur, ingin memulai usaha untuk bisa membangun passive income. Tapi Hmm. saya punya belief system saya yang menghambat saya untuk memulai karena saya ragu apakah ingin kembali jadi profesional atau karyawan atau langsung terjun ke dunia usaha. Gimana caranya Pak untuk saya mengubah belief system saya? Terima kasih. Oke, saya ingin menyajikan ada satu riset menarik. Riset ini dikutip oleh Adam Grant, teman-teman. Kalau pernah baca bukunya Adam Grant yang judulnya Original, di buku itu dia menceritakan hasil riset yang menarik tentang seorang profesional
yang memilih untuk bekerja sambil berbisnis, dan seorang profesional yang memilih resign kemudian membangun bisnis gitu. Saya hanya ingin menyajikan hasil risetnya yang dikutip oleh Adam Grant. Dalam riset yang dikutip oleh Adam Grant tersebut, di bukunya, buku original ya teman-teman. Kalau punya bukunya boleh dibaca di buku itu. Adam Grant menyatakan bahwa prosentase keberhasilan seorang profesional yang tetap bekerja sambil membangun bisnis itu jauh lebih tinggi daripada profesional yang memutuskan resign dan membangun bisnisnya. Karena alasannya adalah alasan psikologis, yakni keamanan. Mereka yang masih bekerja sebagai profesional dan sambil membangun bisnis itu merasa kalaupun bisnisnya gagal, dia nggak masih oke lah dari sisi finansial. Memang kalau ngomong tentang waktu, capek, lebih capek. Banyak orang mengasumsikan kita harus fokus betul, fokus itu penting, tapi safety, rasa aman yang ada di diri itu juga sama pentingnya. Kalau gitu mana yang terbaik? Sesuaikan. Kalau kita udah siap untuk resign, tapi kalau masih ragu nggak usah. Karena yang paling ngerti ukuran untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Hal terpenting adalah apa yang kita yakini lakukan. Bukan keyakinan buta, tapi keyakinan yang benar-benar sudah klik di dalam hati. Apapun pilihannya, semuanya oke, semuanya keren. Karena memilih itu dasar utamanya adalah vibrasi diri. Memilih itu bisa dengan dasar rasional, bisa dengan dasar emosional, bisa dengan dasar keyakinan. Apapun pilihannya, selama kita yakini semuanya keren, semuanya baik, insya Allah baik. Oke, Agnes, ada lagi? Ada dua, Pak. Silakan. Dari ID Ifix Dava 77. Assalamualaikum Pak Eko, bagaimana Waalaikumsalam caranya warahmatullahi untuk mengubah mindset yang fix mindset ke wabarakatuh. grow mindset? Terus ada dari Pak Purwono Edi Susanto. Pak, saya dulunya pekerja dan petani. Sekarang alhamdulillah sudah punya usaha sendiri. Tapi sekarang Alhamdulillah. saya punya keyakinan hidup minimalis dan Oke, usaha stagnan. Gimana Pak biar usaha tambah besar? oke, Pak. Eh, Kenapa saya agak tersenyum? Karena memang konsep hidup minimalis itu bagus, sangat bagus gitu. Tapi ini gini dulu deh, saya pakai analogi lain. Seorang laki-laki ketika punya istri yang cerewet, yang tuntutannya besar, itu ada sisi positifnya. Positifnya apa? Dia terpacu untuk terus berjuang, untuk terus do something, dan akhirnya lebih berkembang. Resikonya lebih tertekan, lebih stres, punya potensi lebih besar kena serangan jantung. Tapi ketika punya istri yang nerimo, apapun oke, semuanya keren, ini punya potensi bikin kita awet miskin. Nangkep nggak maksudnya teman-teman? Jadi punya tuntutan, punya target, itu bikin kita terpacu secara adrenalin, capek iya, tapi punya potensi menjadi kaya jauh lebih tinggi, naik. Dibandingin dengan mereka yang punya istri yang perempuan, yang nerimo, udahlah berapapun oke, yang penting kita bahagia, yang penting kita ngumpul. Konsep bener-bener tradisional banget, nerimo eng pandong itu bikin kita awet miskin. Karena apa? Pulang nggak bawa uang, istri tetap senyum, nggak banyak ngomel, ya tetap akhirnya kerjanya ya seperti itu aja, muter aja. Maka konsep minimalis sebagai lifestyle hidup pribadi itu iya, tapi harus punya target. Contoh, saya punya income 10 juta, kemudian saya memilih hidup dengan 2 juta. Itu keren. Dengan syarat kita punya target yang jelas. Kalau kita terlalu terjebak dengan hidup yang minimalis tadi, sehingga kita nggak punya target investasi yang lebih baik, kita nggak punya target ini itu, ya itu bikin adrenalin kita turun dan kita ada di stuck zona nyaman yang eh, nggak nyaman juga gitu. Bagusnya kita kita nyantai hidupnya, nggak terlalu terbebani dengan orang lain, nggak ter... Saya ingin cerita bagaimana saya menjalani hidup minimalis. Untuk sehari-hari, Pak, saya sangat sederhana. Tapi ada fase saya benar-benar menikmati hidup. Saya nginep di hotel berbintang, saya makan di restoran mahal, kemudian saya sewa mobil dengan driver. Saya ada di fase itu. Tapi dalam keseharian, kenapa?
saya juga butuh menginstal program yang jauh lebih bagus. Dalam keseharian itu belajar saya bersabar, itu mirip antara sabar dan syukur, mirip antara puasa dan hari raya. Minimalis itu bagian dari puasa kita. Ketika hari raya itu bagian dari bagaimana kita melihat dunia dari sisi yang lain. Hidup harus balance, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak menjalani hidup sesuai dengan kemampuan kita, kacau juga. Karena ingin menginstal program melayakan diri, makan di restoran bintang 5, makan ke sana kemari, akhirnya minus juga. Nggak gitu juga. Gitu. Terlalu minimalis juga bisa menghambat, terlalu hedon juga bisa menghambat. Ya, balance sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Itu teman-teman. Sebelum saya lanjut, eh tadi pertanyaannya sudah semua terjawab, Agnes, yang dari dua tadi. Minimalis sama satunya. Ini Pak, caranya untuk mengubah mindset Oh yang ya, fix mix. mindset ke Oke. growth mindset. Kalau mindset itu mudah sekali, teman-teman. Mengubahnya. Mindset itu ngomong pola pikir. Kalau fix mindset itu lebih dekat dengan keyakinan kita. Ibarat orang Jawa saklek lah. Bagaimana caranya? Jujur mengubah keyakinan itu jauh lebih butuh waktu, butuh proses. Banyak orang tahu, tapi dia nggak mau melakukan. Maka semua dimulai dari tahu, mau, dan mampu. Kadang orang tahu, mau, tapi nggak mampu. Maka ketika sumber fix mindset-nya itu adalah belief system kita, maka di titik itu, effort-nya jauh lebih besar. Ada proses panjang yang butuh kita lakukan. Selain belajar, selain berdiskusi, selain kemudian kita experience langsung dalam kehidupan sehari-hari, benturan antara pengalaman, pengetahuan, kemudian bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan hidup kita, berhadapan dengan realita yang kita jalani, maka di titik itulah sebenarnya transformasi mindset itu sedang dijalankan oleh Sang Pencipta untuk kita. Yang penting satu, kita yakin kita berproses untuk menjadi lebih baik. Mengubah cara berpikir jauh lebih simpel. Teman-teman baca buku, tambah pengetahuan baru, ambil satu kesimpulan, oke. Tapi kadang kita tahu bisnis itu keren, kita tahu bahwa bisnis itu punya potensi membuat kita jauh lebih bertumbuh. Tapi waktu jalan, aduh bisnis kan beresiko. Fix mindset kita mengunci kita bahwa bisnis itu beresiko. Udahlah, saya jadi karyawan saja. Maka pada titik itu sumbernya bukan lagi pada pengetahuan kita. Bisa jadi pada fear kita, ketakutan kita, emosi kita. Bisa jadi pada keyakinan kita bahwa takdir saya memang jadi pekerja, bukan jadi pengusaha. Maka di titik itu, kesabaran itu butuh untuk mengubah diri kita. Buat teman-teman yang tadi mungkin bingung bagaimana cara memperbaiki dan sebagainya. Kebetulan teman-teman di bulan depan, bulan Juli ini, Ruang Belajar sedang mendesain satu program. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Ini kelas online financial transformasi. Apa yang kita pelajari dan kita diskusikan teman-teman? Tiga hal ini. Tiga hal ini akan kita pelajari bareng-bareng. Pengetahuan, keuangan, ini proporsinya 25%. Kita akan membahas tentang bagaimana dana darurat, dana pensiun, bagaimana membuat visi finansial di sini. Kita akan memperbaiki emosi kita. Tadi yang punya masalah dengan guilty, dengan rasa bersalah, kita bahas di sini. Yang punya masalah dengan keserakahan dan ketakutan, kita rilis di sini. Kita akan mempelajari beberapa teknik untuk memecahkannya. Yang punya fixed mindset, dengan keyakinan-keyakinan yang negatif yang mengunci kita, kita juga punya beberapa teknik di sini. Kelas ini cukup dulu di tahun 2002, di 2022, saya mengadakan 2 kali dan cukup panjang. Di sesi pertama itu sekitar 2 bulan. 2 bulan sekitar 8 minggu. Kenapa panjang? Karena begini, mengubah pengetahuan itu mudah, tapi mengimplementasikan pengetahuan menjadi tindakan nyata itu butuh latihan. Maka latihannya cukup panjang. Tapi di sesi yang ketiga ini, saya mencoba merekonstruksi ulang menjadi lebih lebih terstruktur. Jadi kelas ini akan dijalankan dalam kurang lebih 30 hari, teman-teman. Dalam 30 hari ini kita ada buku kerja. Buku kerja ini yang akan membawa teman-teman berlatih untuk memperbaiki keyakinan teman-teman, untuk memperbaiki emosi teman-teman. Kalau pengetahuan, ini sebenarnya sangat sangat simpel. Karena apa? Kita bisa mendapatkan dari mana saja. Tapi untuk melakukan latihan, melatih diri untuk memperbaiki emosi dan keyakinan kita, di situ kita butuh butuh proses, butuh anak tangga. Polanya ini,
kita ada seminar selama 2 hari penuh. Kemudian kita ada 6 kali pertemuan, ada mentoring program, dan ada 30 hari. Jadi dalam 30 hari ini kita ada 6 kali Zoom, selain seminar yang full ini. Ada sekitar 12-14 materi yang akan kita diskusikan, kita bedah satu-satu dengan lebih detail. Ada satu materi yang khusus membahas tentang pola keyakinan. Di situ ada sekitar 2 materi, 2 sesi kita membedah tentang keyakinan. Ada sekitar 3 sesi materi yang membedah tentang emosi. Kemudian di materi-materi berikutnya tetap hubungannya dengan keyakinan dan belief system, tapi lebih ke technically, cara. 2 materi itu tentang ngomong konsep, kemudian berikut-berikutnya adalah cara. Cara itu ngomong teknis. How to do, gimana melatihnya. Kayak kita ingin lari, gimana teknik lari yang benar, gimana cara melakukan ini. Ada beberapa latihan di situ. Banyak, mulai jadi questioning, observer, invest, itu adalah semua teknik-teknik yang kita pelajari. Maka ketika teman-teman gimana cara cepatnya, nggak ada teman-teman. Yang ada adalah cara bersabar dalam proses untuk menjadi lebih baik. Maka buku kerja ini yang akan membantu teman-teman semua untuk memperbaiki proses tadi. Yang memandu semua teman-teman untuk berproses. Di kelas ini juga ada sebagian teman-teman yang sudah bergabung di kelas mental block terapi. Kebetulan tadi ada Pak Yosef, misalkan. Sama dalam mental block terapi juga ada buku kerja selama 21 hari. Dan itu cukup menjadi panduan untuk memperbaiki sisi emosinya. Proporsinya kenapa ini keyakinan lebih besar? Iya, saya pernah menyampaikan juga, mungkin Pak Yosef masih ingat, bahwa kalau di mental block terapi, proporsi terbesarnya di emosi. Maka kalau di sini proporsi terbesarnya adalah di 45% di keyakinan. Jadi ketika pada saat itu sebagian dari teknik itu pernah saya berikan pada saat beberapa peserta di kelas mental block terapi tanya dengan case tertentu, akhirnya saya beri karena beberapa case itu memang berhubungan dengan keyakinan. Jadi ada caranya untuk memperbaiki. Kemudian ini yang akan kita pelajari teman-teman di kelas ini. 3 hal ini kan ada rasionalitas dan sebagainya. Di sini kita akan belajar tentang perencanaan, pengetahuan tentang bagaimana melakukan perencanaan keuangan yang baik. Kemudian di sini kita akan belajar tentang self-healing. Apa resikonya, gimana cara berdamai dengan uang biar kita nggak stres. Artinya ini aspek emosional. Kemudian kita juga bisa melakukan self-hipnoterapi. Karena yang basic keilmuan yang saya kembangkan adalah hipnoterapi. Teman-teman akan belajar beberapa teknik dasar yang di situ bisa diterapkan untuk diri sendiri, yang tujuannya adalah untuk, itu tadi termasuk, menghilangkan rasa bersalah dengan uang. Menghilangkan ketakutan dalam mengambil keputusan. Ada decision making, bagaimana cara mengambil keputusan dengan 3 aspek ini, rasionalitas, emosi, dan keyakinan. Kemudian yang terakhir, buat teman-teman yang senang belajar tentang LOA dan lain sebagainya, bagian dari belief system kita diskusikan dengan beberapa perspektif, termasuk kita akan membahas tentang filosofi dasar LOA, beberapa tekniknya. Kemudian kita juga akan membahas tentang kuantum dan spiritualitas. Jadi kelas ini kita desain gabungan antara pengetahuan keuangan, psikologi keuangan, dan spiritualitas yang terkait dengan keuangan juga. Saya berharap kita bisa bertemu dan berdiskusi di kelas itu. Sebelum saya akhiri, saya sengaja mengundang salah satu teman yang telah bergabung di kelas ini. Saya lihat kayaknya ada Pak John. Pak John, apa kabar? Kabar baik Mas Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Teman-teman mohon izin, Pak John adalah salah satu teman yang telah bergabung di kelas Financial Transformasi. 2 kali beliau ikut. Yang pertama, kemudian resit. 2 kali ya Pak John ya? Enggak, 2 kali Mas. 2 kali. Kemudian setahun yang lalu kita berkenalan, berproses bareng-bareng, dan saya berharap kalau Pak John berkenan boleh sharing kepada teman-teman gitu. Apa yang kita pelajari nih. Waktu itu sesinya cukup panjang, hampir 2 bulan ya Pak John ya. Enggak, Mas Eko. 2 bulan dan Bulanan banyak mungkin hal yang waktu itu. dipelajari dan kita diskusikan. Boleh Pak John, boleh sharing. Enggak, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Pak John dari Banjarnegara. Enggak. Setelah saya mengikuti 2 sesi dulu, enggak Mas Eko, Boleh. di apa itu kelas financial transformasi. Sebenarnya poin terpenting yang saya dapatkan adalah tentang keyakinan kita kepada uang.
Satu, Mm-mm. terus apa ya? Kita di situ diarahkan untuk merubah apa ya? Sudut pandang kita terhadap uang, sudut pandang kita terhadap Sang Pencipta. Artinya apa? Artinya eh, bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu berapapun nilainya semua sama mudahnya bagi Allah, bagi Tuhan kalau secara Mm-mm. universal. Jadi Allah memberikan kepada kita 1.000, 1 juta, 1 miliar, semua bagi Allah nggak ada yang susah, semua sama. Dan dan apa ya? Kalau yang saya masih belajar sampai saat ini adalah eh, mengeluarkan uang dengan penuh rasa cinta. Apapun yang terjadi, apapun pengeluaran kita, seberapapun pengeluaran kita, kita harus bisa mengeluarkan uang dengan rasa cinta begitu. Oke, Dengan rasa cinta, artinya dengan teknik-teknik yang diberikan Mas Eko seperti itu. Mungkin karena apa ya? Karena sesi itu udah agak terlalu lama, jadi Mas Eko agak lumayan banyak juga yang lupa Mas Eko begitu. nggak apa-apa Pak, nanti ngulang lagi. Ya, saya ingin mengulang lagi sepertinya mungkin ada hal-hal yang baru lagi Mas Eko di sesi Iya. yang ketiga ini mungkin. Oke, thank you Pak John. Wah, mungkin bisa di Oke, ini Pak John di sharing. Artinya oke. efeknya mungkin dari sisi perubahan yang dirasakan dulunya bagaimana dan setelah proses itu bagaimana. Minimal gini, nanti kita akan belajar tentang mapping, memetakan program teman-teman. Kita kan ngomong banyak kan tadi bahwa di pikiran bawah sadar kita itu ada banyak program. Eh, Pengalamannya Pak John tentang memetakan program earning waktu itu seperti apa? Dari situ kan mulai kenal kan Pak John. Oh, saya posisinya ada di sini startnya. Eng, oke, betul Mas Eko. Dulu pengalaman saya ya itu, jadi kita jadi kenal, jadi tahu. Artinya kita posisinya di mana nih? Kita itu sekarang penghasilan apa ya? Earning kita posisinya ada di mana dan apa yang harus kita upgrade di situ perlahan-lahan kita jadi tahu petanya. Kita melangkahnya kemana dulu seperti itu nggak Mas Eko? Betul, Kita jadi tahu anak tangganya mana yang harus kita daki terlebih dahulu. Kalau sebelum mengikuti kelas itu kan kita uh, cenderung apa ya, cenderung abstrak, cenderung mengambang. Kita mau jalan kemana itu bingung. Karena apa? Karena kita nggak tahu petanya. Karena kita belum tahu petanya, tapi di situ di apa di dalam kelas itu dipetakan benar-benar kita posisinya ada di mana, kita harus melewati apa saja sampai dengan apa tujuan goal kita nanti seperti itu nanti di situ di apa diberi tahu di apa ya ya diajarin lah di situ begitu. oke. Thank you Pak John. Jadi teman-teman, mapping program itu akan kita lakukan juga. Yang sudah saya punya apa? Yang belum saya punya apa? Perjalanan saya akan kemana? Ketika teman-teman yang senang belajar LOA, Pak John kan juga senang belajar LOA. Masih Iya ingat betul Pak mas. John pertama kali ikut kelas saya yang kuantum afirmasi? Oke. Dulu. Bedanya sangat jauh ketika saya langsung ngomong tentang teknik afirmasi, teknik LOA, dengan ketika saya ngomong tentang filosofi, landasannya, bagaimana membangun attract, menarik sesuatu itu. Yang Pak John rasakan apa di situ? Desire-nya udah nggak tinggi kan Pak, dibandingin dulu. Iya, udah jauh Mas. Tapi ya tetap aja saya masih tetap belajar Mas. Betul. Masih tetap belajar. Desire masih ada. Cuma di situ saya insya Allah sekarang sudah bisa mengendalikan lah. Terakhir Amin. kapan hari Iya. kita pernah cerita Dis- yang masalah dompet dan HP Iya. itu Mas. Itu Iya. menjadi pelajaran yang sangat berharga dan selalu saya ingat Betul. karena desire itu. Tetapi di satu sisi saya sangat bersyukur sekali Mas. Mm-mm. Saya bersyukur mengetahui teknik ini. Saya bersyukur ketemu Mas Eko. Saya bersyukur pernah belajar tentang apa ya, tentang kelas-kelas Mas Eko seperti itu. Dan itu sangat sangat berguna sekali untuk saya khususnya untuk minimal apa ya, sangat
Rambu-rambunya merubah tahu lah. mindset saya. Iya, rambu-rambunya tahu minimal itu. Dan saya saat ini merasa sangat bersyukur, saya sangat dicintai oleh Allah dan saya adalah orang yang sangat beruntung. Beruntung. Gitu, Iya. Mas Eko. Oke. Thank you Pak John. Jadi itu teman-teman Oke, terima kasih Mas sharing, Eko. mm-mm, sharing Mohon dari maaf Pak John. mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Nggak apa-apa Pak Terima John. kasih Mas Eko. Sekedar informasi, beliau tinggal di Banjarnegara. Beliau seorang karyawan sekaligus juga entrepreneur, mau membuka cabang kedua untuk bisnis yang sedang dibangunnya. Gimana Pak John, lancar prosesnya untuk cabang kedua? Oh ya, Pak John menghilang. Mudah-mudahan ini. Jadi kita Halo, doakan gimana Mas juga. Eko? Gimana prosesnya untuk cabang yang kedua kemarin? Udah jalan? Oh, on the track Mas Eko, mohon doanya insya Allah launching Amin. tanggal 29 Juni ini Mas Eko. 29. Mohon doanya, Udah fix oke. ya untuk karyawannya? Fix udah Mas Eko. Udah. Oke. Oke. Ya sudah, sip. Jadi banyak hal yang kita bisa diskusikan teman-teman. Karena gini, malam ini contoh kita ngomong ini tadi. Ini kan banyak sekali program yang tadi kita diskusikan. Maka saya hanya bisa mendiskusikan secara sangat singkat. Contoh misalkan bagaimana mengatasi ini. Saya bisa menjelaskan tapi sangat singkat. Tapi nanti di program yang akan kita pelajari di financial transformasi, 5 program secara umum ini, kita ngomong earning saja, ini cukup panjang. Earning ini, bagaimana uang masuk, kita bahas dari 3 sisi sekaligus. Kita bahas dari pengetahuan finansialnya, kita bahas dari emosinya, LOC, level of consciousness-nya, kemudian kita bahas juga dari sisi belief system-nya. Di sini teman-teman nanti akan belajar memetakan peta saya itu ada di mana. Saya ada di posisi mana sih? Gitu. Berapa banyak uang masuknya saya? Bagaimana mengupgrade-nya? Jadi pada masing-masing ini kita bahas sendiri dengan 3 perspektif tadi, pengetahuan, psikologis, emosional, dan keyakinan. Ini kita bahas sendiri bagaimana money out, bagaimana manajemen uang keluar. Ini kita bahas dengan 3 sudut pandang juga, pengetahuan kita dapat, setelah pengetahuan emosional kita perbaiki. Terus berikutnya sama, bagaimana menabung, memperbaiki pola tabungan kita, perilaku kita. Setiap bagian dari keuangan kita ini, kita bahas dengan 3 sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kita berinvestasi dengan pengetahuan yang baik, dengan perasaan yang baik, plus keyakinan yang baik. Maka tiga-tiganya ini. Jadi ini akan menjadi hal menarik buat teman-teman, karena teman-teman akan belajar 3 hal dalam satu tempat, satu waktu. Kemudian terakhir ini teman-teman, sebelum saya akhiri, sebelum mungkin ada pertanyaan, saya mengibaratkan kelas finansial transformasi, kelas online itu mirip seperti ini. Jika teman-teman punya mobil rusak, dibawa ke bengkel, biasanya kita akan ngomong ke bengkelnya, Pak, tolong bantu perbaiki. Atau teman-teman punya pilihan kedua, saya perbaiki sendiri karena saya sudah ngerti caranya. Atau yang ketiga, saya memperbaiki sendiri walaupun saya nggak ngerti caranya. Maka kelas finansial transformasi menghadirkan alternatif keempat. Teman-teman ibarat kata membawa mobil ini ke bengkel, ngomong ketemu ke bengkelnya, dianalisis, ini rusaknya di sini. Setelah itu teman-teman akan memperbaiki sendiri tapi dipandu. Diajari, magang dulu, Pak. Biar nanti kalau terjadi kerusakan di jalan nggak bingung cari bengkel. Gimana kalau magang dulu? Belajar di sini, bareng-bareng saya ajari tekniknya semuanya. Karena teknik itu walaupun bisa dijelaskan dalam waktu simpel, tapi butuh dipraktekkan. Butuh ngerti tentang mesin, butuh apa. 3 bulan lah katakanlah gitu. Setelah 3 bulan nih mobil mungkin sudah bisa kita perbaiki dalam waktu seminggu. Tapi setelah itu Bapak belajar memperbaiki yang lain dan sebagainya. Setelah 3 bulan, kapanpun terjadi kerusakan di mobil, Bapak udah ngerti caranya. Sudah minimal memberi pertolongan pertama, sudah keren. Kalau ada masalah bisa nanya ke kita. Kalaupun saya jelaskan pakai teori, teman-teman sudah ngerti tekniknya. Maka konsepnya seperti itu. Teman-teman gabung di kelas ini, saya jelaskan tekniknya, caranya, prakteknya, kemudian kita diskusi dalam perjalanannya. Dalam perjalanan ketemu dengan masalah, ketemu dengan apa, teman-teman bisa diskusi. Kita bareng-bareng. Saya masih intens diskusi dengan Pak John. Terakhir sekitar 2 minggu yang lalu kita diskusi ketika beliau mau ambil decision tentang bagaimana memilih karyawan.
Walaupun mungkin sudah pernah belajar pada saat itu, tapi butuh teman untuk diskusi seperti itu. Jadi seminggu yang lalu saya masih intens diskusi dengan beberapa teman-teman dengan semua keputusan mereka. Tapi kenapa diskusi itu lebih mudah? Karena setidaknya konsep dasar dan teknik itu teman-teman sudah pernah dapat semuanya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin yuk berubah, yang ingin memperbaiki, boleh bergabung kelas ini insya Allah di bulan depan. Tanggal berapa Mbak Agnes? Tanggal 9, Pak Eko. Oke, kita start di tanggal 9 bulan Juli gitu. Jadi ada cukup waktu. Kemudian tentang bagaimana cara pendaftaran dan sebagainya nanti informasi lebih lanjut akan langsung disampaikan oleh Mbak Agnes mungkin lewat pesan di grup atau di WhatsApp. Oke. Itu dulu ada pertanyaan lagi Mbak Agnes? Ada, Pak Eko. Boleh. Dari Pak Saini. Berarti kalau meyakini menanam investasi menggunakan uang bank berarti boleh dilakukan meskipun agama beda versi khusus Islam. Oke, setiap orang punya beliefnya masing-masing, Pak. Saya tidak menyatakan bahwa boleh pakai investasi pakai uang bank atau tidak. Silahkan disesuaikan dengan belief sistemnya, teman-teman. Saya tidak akan menghakimi itu. Buat teman-teman yang beranggapan bahwa bank itu riba, dan kemudian kita nggak boleh pakai itu, ya sudah, pakai itu. Buat teman-teman yang mengatakan nggak ada masalah kita pakai bank, oke, saya tidak akan menghakimi itu. Karena hal terpenting apa? Jangan lakukan segala sesuatu dengan rasa bersalah. Tadi kan ada pertanyaan, saya sudah terlanjur membeli tanah dengan hutang bank. Itu bagaimana? Saya kembalikan pada keyakinan teman-teman. Kalau itu dianggap sesuatu yang berdosa, menciptakan guilty, jangan lakuin. Tapi kalau menganggap perbankan adalah sesuatu yang boleh, sesuai dengan beliefnya teman-teman, ya boleh dilakukan. Yang saya maksud minimal, hal baik itu minimal. Kalaupun terpaksa kita berhutang, itu tidak untuk beli motor, mobil, untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Jadi komparasinya bukan pada komparasi keyakinan halal haram, tapi komparasinya pada manfaat tidak manfaat dari sisi pendekatan finansial. Itu ya Pak ya. Jadi belief setiap orang beda-beda. Tapi yang kita pakai nanti keyakinan yang sama dalam perspektif universal bahwa Tuhan Maha Penyayang, bahwa Tuhan Maha Perkasa. Itu satu keyakinan kolektif yang saya yakin semua agama akan punya keyakinan itu. Tapi kalau udah tentang hukum, aturan, dalam satu agama saja setiap kelompok punya perspektifnya masing-masing. Maka saya tidak akan menyentuh wilayah itu. Saya bukan seorang ulama yang punya hak memberi fatwa, karena memang bukan wilayah saya di situ. Itu Mbak Agnes. Boleh ditanggapi, Pak. Oke, Ini teman-teman. ada satu lagi Siap. pertanyaan, Pak Eko. Boleh, boleh. Dari ID Ifix Dava 77. Pak Eko berbicara tentang merubah diri atau merubah kebiasaan buruk ke yang baik kan harus menghindari sisi negatif, terutama teman yang selalu membawa hal negatif. Nah, apakah sudah tepat, Pak, jika orangnya tidak dihindari tapi kebiasaan buruknya yang dihindari? Um, Perubahan itu banyak perspektif, banyak sudut pandang. Bisa jadi tapi begini, dalam perspektif saya, ketika vibrasi kita berbeda, pada saatnya orang-orang di sekitar kita juga akan berbeda. Ketika kita terus merepetisi hal-hal baik, kita naik level. Secara vibrasi kita juga naik level. Teman-teman kita tadi, teman-teman lama, yang mungkin vibrasinya masih negatif, masih nggak setara dengan kita akan secara alami terpilah dan terpisah. Entah mungkin karena sibuk, karena apa, akhirnya jarang ketemu, jarang nongkrong, jarang apapun. Jadi kita nggak perlu menghindar pun kalau kita fokus melakukan perbaikan diri. Semua bergeser kok. Semua berubah. Teman-teman akan bertemu dengan yang sejenis, yang sevibrasi, yang sama. Dan itu wajar. Saya masih ingat pada saat itu, ketika saya menyatakan ini, ada satu pertanyaan pada saat itu, saya ngadakan kelas offline. Dia bercerita, saya tuh pindah kerja, Pak.
Dan Ayo. kebetulan di tempat kerja baru itu semuanya sangat baik, menyenangkan dan sebagainya. Sementara di tempat lama itu kayak gini, gini, gini. Saya nanya, pada saat itu apa yang Bapak lakukan? Saya fokus, ingin memperbaiki diri. Maka saya menyatakan, ini kan sesuai dengan yang tadi kita diskusikan, bahwa vibrasi yang sama akan berkumpul dengan yang sejenis. Maka perubahan level vibrasi kita, ketika kita naik level, emosi kita membaik, kualitas diri kita baik, kita juga akan bertemu dengan yang berkualitas sama baiknya. Kalaupun kita tetap berada di tempat yang biasa-biasa saja, dengan mungkin sekitar kita asumsikan negatif, kita punya kemampuan untuk mengajak mereka secara bertahap menjadi lebih baik. Bisa jadi di tempat itu juga akan berubah. Ketika kita masih menjustifikasi bahwa kita menghindari perilaku dan kebiasaan negatifnya, itu wajib. Dia melakukan hal negatif, maka kan kita nggak mungkin ikut juga ke dia, gitu. Karena memang pilihan hidup kita masing-masing. Apakah kita harus menghindari personalnya? Tanpa kita hindari pun, suatu saat semua akan bergeser. Kecuali dia juga ikut membaik. Paham nggak? Ya teman-teman. Jadi, kalau menghindari kebiasaan buruk dia, ya. Ini bertujuan untuk menjaga diri kita. Tapi kalau menghindari orangnya, tanpa harus kita hindari pun, semua akan berubah kok nanti. Kecemplung emang. Kecemplung di koket di kamar. Lah iya. Oke, ada lagi tanggapan? Cukup teman-teman? Tadi ada ini Pak dari ID Band Enak Food, raise hand, silahkan. Boleh. Mau open mic. Silakan Pak Intan, mungkin. Terima kasih Mas Eko. Gimana kabarnya? Sehat Mas Eko? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Intan, silahkan. Iya Mas Eko. Lama Ini nggak kan ngobrol Pak Intan. iya sibuk. Sibuk, Banyak acara alhamdulillah. Mas Eko. Iya. Ini loh Mas Eko, kita bicara tentang kan ini uang. Uang itu kan istilahnya sifatnya pemalu. Iya. Orangnya atau uangnya Pak yang pemalu? Uangnya pemalu, jarang kelihatan uang itu. Iya. Pasti sembunyi di kantong. Iya Pak. Itu loh. Karena saya justru yang tertarik itu mulai awal sampai detik ini itu Mas Eko tentang dunia kuantum. Ternyata luar biasa. Iya Pak. Kemarin 2 bulan yang lalu kan saya pernah sharing. Iya, itu loh ada pemilihan lurah. Ternyata Iya. saya gunakan ya luar biasa Mas Eko. Ya, luar biasa. Iya, banyak cerita-cerita kayak gitu Pak teman-teman. Jadi ternyata hasil dari ikut kelas finansial transformasi, sebagian teman-teman fokus ke dunia kuantumnya. Iya. Lanjut Karena Pak. kita iya Mas Eko. Karena kita hidup ini kan energi Mas Eko. Betul. Nah, gimana caranya menyatukan energi uang itu bisa kita tarik lah istilahnya itu loh Mas Eko. Kan ini uang kan energinya sangat luar biasa. Betul. Untuk itu kan kita butuh energi untuk menarik uang. Padahal gitu. Pak Intan sudah bisa melakukan untuk menarik yang lainnya ya Pak ya. Iya, Sampai betul. pemilihan lurah berhasil. Iya berhasil alhamdulillah. Berhasil Mulai alhamdulillah. dari istilah Hujan mengumpulkan bisa. orang. Betul. Ini berarti Pak Intan jadi ya, kades terpilih atau gimana ini Pak Intan? Jadi supporter Pak John. Oh, supporter. Saya pikir jadi Pak Lurah Pak Intan. Bukan, tim suksesnya itu. Oh, tim suksesnya. Iya. Selamat Pak Intan. Ya, alhamdulillah selamat kembali. Itu sering saya lakukan dengan energi kuantum. Nah, Oke, untuk Pak Intan udah nangkep pertanyaannya. Jadi teman-teman, iya, terima kasih Mas Eko. thank you. Pak Intan juga salah satu teman yang sudah bergabung di kelas kami gitu. Cuman beliau akhirnya lebih fokus mendalami praktek-praktek dengan perspektif ini, LOA dan kuantum. Ada beberapa teknik yang beliau praktekkan dan bisa memang sangat universal. Kapan hari juga pengakuannya Pak Yudo juga sama. Beliau bisa membantu temannya untuk mengobati sakitnya, walaupun sudah pergi beberapa kali ke dokter dan sebagainya. Dan
ini side effect yang sangat tidak saya sangka juga. Ternyata teman-teman mengembangkan dengan caranya masing-masing gitu. Tentang pertanyaannya Pak Intan, gimana caranya? Sebenarnya tinggal merepetisi apa yang Pak Intan lakuin. Dengan Ho'oponopono, dengan melakukan personalisasi terhadap uang tadi, Pak. Iya, Ho'oponopono dengan personalisasi terhadap uang tadi, sama persis seperti ketika Pak Intan ke hujan. iya, Ketika ke pasti ketika melakukan itu ke si calon, misalkan untuk pilkada tadi, kepala desa tadi kan juga ada proses visualisasi terhadap orangnya, kita menyampaikan pesannya yang pada saat itu juga sempat kita diskusikan. Cuman iya, masalahnya desire-nya Pak Intan kadang yang jadi harus dilepasin. Ketika membantu orang lain kan kita nggak melibatkan emosi yang harus jadi, lebih ke yakinnya yang dijaga. Kadang kalau ke uang, kadang ada rasa nggak sabarnya, Pak. iya. Saya betul menikmati prosesnya, Mas Eko. Hmm. Tapi untuk mengendalikan kesabaran itu yang sulit. Iya, artinya kan mengakui kan bahwa ada Iya, emosi yang berbeda yang dibawa pada saat ke hujan dan ke orang lain dan ke diri sendiri terutama dengan uang. Kalau ke iya. hujan kita bisa lepas, desire lepas. Ya. Maka ya butuh latihan lagi memang, Pak. Sabar itu. Oh, Iya. mudah-mudahan Pak Intan juga bisa bergabung. Insya Allah saya mau merencanakan offline, Pak. 2 hari. Di hari yang terakhir itu Iya. kita akan full membahas tentang ini, Pak. Jadi di situ Gimana Mas Eko? nanti kita kabari lagi gitu. Bisa jadi Iya. nanti jalan-jalan ketemu sama Pak John sama teman-teman yang lain juga. Saya merencanakan Iya. kalau tidak pertengahan Agustus, awal September. Antara itu sih. Kita masih prepare semuanya untuk itu. Iya. Masih cukup waktu, Pak. Kita untuk ketemu dan diskusi banyak di situ. Iya. Tentang bagaimana caranya, next mungkin hari hari Minggu, Pak, bisa gabung. Kita akan, sorry, bukan Minggu, malam Minggu besok, Sabtu besok, di sesi terakhir kelas mental block terapi, kita akan membahas pertanyaannya Pak Intan secara lebih detail. Gimana caranya? Karena memang di situ bahasanya memang Ho'oponopono, bagaimana Ho'oponopono dipakai untuk attract, dipakai untuk menarik yang lainnya, selain untuk rilis emosi. Oke Pak Intan ya, jadi kan kalau Iya, diangkat iya, dalam siap, siap, pembahasan Mas yang Eko. udah spesifik kan lebih menarik daripada ini yang cuman parsial. Iya, Thank you Pak Intan. karena Jadi sejak ya awal gimana? Mas Eko, sejak awal istilahnya kita ketemu sama Mas Eko itu saya rasa yang paling mendomisili di dalam diri saya Mendominasi itu tentang energi dunia kuantumnya. kuantum. Betul Pak. Iya, Dipakai untuk yang lain berhasil, tapi untuk uang ya karena kalau kita ngomong tentang LOC, level of consciousness-nya beda Pak. Dan memang iya, butuh butuh belajar di situ. iya, betul. Karena Oke. itu kurangnya kesabaran cuma itu saja, Mas. Prosesnya sudah saya laksanakan dan saya nikmati. Yang sabarnya itu loh yang Iya, ya tinggal dilatih lagi Pak. Udah ketemu kan iya jawabannya siap, gitu. siap. Mm-mm. Mas, Oke, thank you Pak terima Intan. kasih ya Mas Eko. Siap, siap. Makasih sharingnya. Jadi Pak Intan juga salah satu orang yang dari semua materi yang paling menarik ternyata beliau tertarik sekali di sini gitu. Dan memang banyak secara ini juga eh, apa ya menjadi satu kejutan yang sangat menarik. Setiap orang punya caranya masing-masing. Dan ketika kita sharing gitu, jadi sekedar buat sharing ketika kita ketemu dalam suasana offline, banyak sekali cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah mempraktekkan itu dengan caranya masing-masing. Dan jujur saya belajar dari mereka dan kita saling belajar gitu. Saling belajar dan saling mengerti gitu. Itu jadi satu hal yang menarik. Oke, gimana Baktas? Masih ada pertanyaan? Jadi teman-teman buat yang lebih ingin menggali lebih dalam, yuk lanjut kita belajar di kelas finansial transformasi. 3 hal ini yang akan kita diskusikan. Termasuk buat teman-teman yang punya ketertarikan belajar tentang LOA, kuantum, energi uang, kita bahas di sini juga. Jadi kita balance pengetahuan dapat, emosi dapat, belief kita, keyakinan juga dapat. Tanpa saya harus, mungkin lupa itu kayak musrik atau apa. Nanti kita bahas dan kita diskusikan. Setiap keyakinan punya pengetahuan dan keyakinannya masing-masing, tapi semua bisa dijelaskan dengan sudut pandang keilmuan dan sains, teman-teman.
Gimana Mbak Agnes? Nggak ada pertanyaan, Pak Eko. Udah cukup di chat? Udah cukup teman-teman? Cukup. Terima kasih Cukup. Mas Eko. Thank you semuanya. Jadi teman-teman yang belum bergabung Sama-sama. silahkan bergabung. Nanti Mbak Agnes akan memberikan special prize buat semuanya. Kita masih punya waktu sekitar 3 minggu lagi untuk ketemu, menyiapkan diri, melakukan transformasi diri. Dan hari ini kita masih ada di sesi terakhir. Besok Sabtu insya Allah, kalau nggak Jumat, kita akan ada di sesi terakhir di mentoring program dari kelas mental block terapi. Kita akan membahas tentang merepetisi materi tentang Ho'oponopono dengan satu tema yang jauh lebih menarik. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas semua salah kata, kekurangan yang saya lakukan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal yang selalu lebih baik. Tetap sehat semuanya, tetap beruntung, berlimpah, dan selalu mendapatkan kemudahan dari Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih kepada sahabat ruang belajar yang telah mengikuti kelas online ini dari awal sampai akhir. Dan bagi sahabat ruang belajar yang belum bisa bergabung mulai awal, insya Allah nanti pasti akan kami kirim link rekaman Zoom-nya di grup ya. Semoga materi kali ini yang disampaikan oleh Pak Eko bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sampai ketemu lagi di kelas online ruang belajar lainnya. Saya Agnes sebagai moderator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.